beberapa hal yang banyak. Gimana kita tetapkan tetap? Ini pertanyaan yang menarik. Solusi itu muncul. Nanti mungkin Pak Step akan sampaikan. Kalau teman-teman mau dengerin dengan baik, ya dengerin dengan baik. Ada satu suara yang begitu luar biasa di dalam diri kita, memberitahu jawabannya. Memberitahu jawabannya. Ini kadang-kadang terus terang saya sendiri menolak jawaban itu. Dan itu membuat hidup saya menjadi tragis, keruan-keruan, kadang-kadang. Jawabannya pasti muncul. Tinggal mau nggak menjalankannya. Kenapa tadi? Kan banyak Pak jawabannya. Karena pada dasarnya kita tidak mau menerima jawaban yang pertama. Sehingga muncul alternatif berikutnya yang membuat kita mulai mencari mana yang enak buat saya. Itu yang kemudian terjadi di kondisi ini. Alternatif solusi muncul karena kita tidak terima solusi yang pertama. Karena alternatif munculnya banyak, kita mulai cari mana yang paling enak. Kalau kemudian ternyata nggak selesai, salah siapa? Salah masalahnya, salah keadaan. Maka kunci untuk menyelesaikan masalah adalah pertama, terima. Yang kedua, bertanggung jawablah. Karena bertanggung jawab, siaplah membayar harganya. Terakhir, maafkan diri sendiri. Mintalah maaf sama diri sendiri. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, ya. Kenapa harus memaafkan diri sendiri, Pak? Kenapa? Kenapa harus memaafkan diri sendiri? Kenapa harus memaafkan diri sendiri? Pertanyaan yang menarik. Kira-kira kenapa kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Bisa jadi yang membuat masalah itu. Yang perlu kita maafkan apakah hanya orang lain? Berapa banyak kita merasa saya menzolimi diri sendiri? Dengan apa? Tidak menerima jawaban yang tadi pertama sudah sekali muncul, nggak mau tanggung jawab. Karena membayar harganya, maka akan ada banyak rasa sakit yang muncul di dalam diri kita. Karena sakit itu muncul dari diri kita menyakiti diri kita. Minta maaflah sama diri kita. Minta izinlah dia untuk membantu sepenuhnya terhadap penyelesaian masalah ini. Sederhana, masalah apapun untuk selesai di sini. Nah, yang saya mau tekankan di sesi 5 menit terakhir ini adalah di dalam masalah ini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman memunculkan mental block. Di berbagai pelatihan kita diajarin bagaimana menghancurkan mental block. Tapi di asli manfaatkan mental block yang muncul. Kalau di pelatihan yang lain kalian teman-teman semua dapat hancurkan mental block. Di asli manfaatkan mental block. Bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Kenapa teman-teman semua? Masalah itu kadang-kadang nggak selesai. Banyak masalah yang tidak terselesaikan, betul? Banyak masalah kita tunda, betul? Banyak sekali sebenarnya masalah yang muncul kemudian kita tunda. Kenapa? Karena situasi masalah itu masih dalam kondisi krisis. Sudah tahu, katakanlah di akhir bulan saya butuh dana sekian. Saat ini cuma ada dana sekian. Ada gapnya, sudah tahu. Tapi kondisinya masih krisis, nanti aja lah. Siapa tahu ada bantuan tak terduga datang.
krisis. Inilah kenapa kita masih banyak sekali menunda menyelesaikan masalah, karena situasi masih krisis. Maka yang namanya masalah selama masih dalam kondisi krisis nggak akan selesai. Kita nggak mau menyelesaikannya. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah? Bagaimana kita mau dapat duit? Naikkan levelnya ke kondisi kritis. Dengan cara apa? Manfaatkan mental block kita. The power of kepepet. Biasanya teman-teman mampu melakukannya udah kepepet banget, betul? Wah, dikejar anjing. Tembok 3 meter, anjingnya gede, galak. Rabies lagi. 3 meter dilompatin nggak? Dilompatin. Kalau yang ngejar katakanlah Mbak Ican, mau lompat nggak? Kalau meskipun galak, bawa bentuan gitu ya, mau lompat nggak? Kenapa? Kondisinya krisis, belum sampai ke tingkat kritis. Hanya saja teman-teman, pada kehidupan nyata sehari-hari, benar-benar kondisi kritis ini benar-benar kritis. Late buat kita, terlambat buat kita untuk melakukan persiapan yang lebih baik. Maka manfaatkan mental block agar kondisi kritis tercipta, tapi keadaan belum benar-benar dalam kondisi kritis. Ciptakan mental block kalau perlu. Di masalah itu ciptakan. Yang membuat kita hidup itu karena kita bermasalah. Betul nggak? Nggak bermasalah. Karena nggak ada kerjaan. Kerjanya bikin masalah gitu. Yes, itu kerjaan saya. Saya ini troublemaker. Tapi kan saya bukan problem teller. Saya problem maker, tapi saya bukan problem teller. Cek di dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa banyak dari kita sebenarnya hanya seorang problem teller. Senang galau, senang menceritakan kegalauannya. Senang nggak menceritakan kegalauan? Facebook, BB, semua menceritakan kegalauan. Teman-teman, kondisi kritis dan kritis kalau kita kelola dengan baik dengan memanfaatkan mental block tadi, akan muncul sebuah kondisi yang namanya kreatif. Anak saya sakit, besok butuh dana 3 miliar untuk operasi. Duit sekarang cuma udah 500.000. Besok butuh 3 miliar. Bagaimana caranya dapat 3 miliar? Kodok kreatif. Apa lagi? Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita pikirin. Bagaimana caranya kalau saya butuh 3 miliar minggu depan? Katakanlah 1 minggu lagi saya butuh 3 miliar. Anak saya sakit, duit cuma dari 500.000 di kantong. Ada deposito, cuma 500.000 yang saya punya. 2 rumah. 3 miliar. Rumahnya tipe 3. Bikin proposal. Ayo bagaimana? Facebook. Proposal. Katanya percaya saja. Koin peduli. Bagaimana? Koin peduli. Halo. Upload Facebook. Minta bantuan. Facebook kita bantuan. Apa lagi? Kumpulkan koin. Kalau ini 3 miliar seminggu. SKTM. Lihat, surat keterangan tidak mampu, semua muncul, semua ide, betul? Semua ide kreatif muncul pada saat kondisi